Selamat pagi Bu Adi. Pagi. Iya, apa kabarnya ini? Luar biasa. Luar biasa. Bisa ketemu Pak David. Udah lama ya. Oh, Iya. dari kemarin itu belum ketemu saya malah. Iya. Kita ketemuannya lewat HP aja ya. Iya, betul. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan mencukupkan. Amin. Oke. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Ibu. Iya. Saya kunjungi dalam perkunjungan pendeta, persekutuan perkunjungan pendeta, persekutuan ujung pena, ujung perkunjungan penanya pendeta. Biarlah sama seperti ujung pena itu bisa untuk nulis, bisa kemudian hasilnya dibaca, memberikan wawasan. Nah, ujung pena perkunjungan pendeta ini biar juga bisa menuliskan sesuatu di hatinya Ibu, di hati saya juga. Apa yang ditulis, Bu? Yang ditulis apa? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang ditulis dalam hati kita dan bisa kita berlakukan, gitu ya. Jadi maksudnya tuh begitu, ke ujung pena ini ngopo gitu. Maksudnya biar ada firman Tuhan yang tertulis di hati kita. Nah, mari bersama-sama kita mulai ujung pena kita pada pagi menjelang siang ini. Kita nyanyi lagu apa tadi? Hati yang gembira. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu sudah memelihara kehidupan kami, kehidupan Ibu Hadi beserta dengan putranya di tempat ini sepeninggal mendiang Bapak Hadi. Engkau tetap memelihara, Engkau tetap mencukupi, Engkau tetap memberkati. Dan pagi hari ini bersama-sama kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, belajar sesuatu dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertulis di dalam hati kami, bisa kami baca setiap waktu dan memberikan semangat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati sahabat-sahabat GKI Genduk Indah yang menyaksikan acara kami pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, sebelum firman Tuhan dibacakan, kita menyanyikan sebelum firman Tuhan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya.
berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin, kemenangan sudah Kau jamin. Di dalam segala pergumulan kami, itu tidak akan menggoyahkan iman kami. Kami percaya kepadamu. Terima kasih. Kami juga percaya akan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Engkau menolong kami supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kebenaran. Amin. Mari Bu Adi, saya dibantu membaca firman Tuhan. Ya. Dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 sebagai nas kita pada pagi hari ini. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7, temanya adalah jangan tertipu. Mari silakan Bu Adi. Manusia jatuh ke dalam dosanya. Iya. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bagus ya? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bu Adi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan berdasarkan santapan rohani. Ya, temanya tadi adalah jangan tertipu. Nah, ibu punya, ibu bisa sambil bersama dengan saya. Jadi ada seekor binatang, jenisnya atau nama binatang itu adalah lanternfly. Ya, lanternfly. Lanternfly itu barangkali nanti bisa saya carikan di YouTube, nanti bisa saya saya tunjukkan lanternfly itu seperti apa. Bentuknya berbintik, dia itu adalah serangga yang cantik, di mana bagian luar sayapnya berbintik-bintik dan bagian dalamnya berwarna merah terang yang bercahaya ketika terbang. Cuma saya dari tadi kok gambaran saya kok seperti kepik ya, tapi ini bukan kepik. Ibu pernah tahu kepik ya? Ya. Kepik itu kan cantik juga. Kecil. Ya. Ada bintik-bintiknya warna merah gitu. Tapi apakah seperti itu nanti kita lihat di YouTube. Di Google. Namun kecantikannya itu menipu. Cantik tapi sebetulnya jahat. Jahatnya gimana? Serangga ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat tahun 2014. Jadi baru ditemukan, dilihat 2014 dan digolongkan sebagai hama di wilayah Amerika Utara.
yang berarti punya potensi merusak keseimbangan alam dan juga ekonomi. Kok bisa? Ternyata lanternfly ini dia memakan bagian dalam dari segala jenis pohon kayu, termasuk pohon ceri dan pohon buah-buahan lain. Jadi masuk dia ke dari pohon itu mencari lubang gitu, kemudian dia gerogoti di dalam dan ini merusak. Setelah makan, lanternfly meninggalkan cairan lengket yang kemudian ditumbuhi jamur, sehingga pohon itu langsung mati atau tidak bisa berbuah lagi. Ya, jahatnya kayak gitu, cairan lengket nanti bikin jamur, habis itu pohonnya nggak bisa bertumbuh dan akhirnya mati, ataupun kalau hidup nggak bisa berbuah dengan baik. Cantik tetapi merusak. Dalam kisah Adam dan Hawa, kita belajar tentang ancaman lain yang Ibu baca tadi, yaitu ular. Ular itu penggambaran dari iblis yang sudah memperdaya manusia untuk memberontak kepada Allah dan membuat mereka, manusia ini, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dalam keinginan apa? Dalam bentuk menjadi sama seperti Allah. Kamu bohong itu kalau kamu akan mati. Justru kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ada dua godaan. Yang satu, bentuk buah itu memang menarik hati, menarik mata. Kayaknya kalau dimakan tuh enak, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menyenangkan lagi, akan menjadi sama seperti Allah. Padahal manusia itu memang dibentuk serupa dan segambar dengan Allah loh. Mereka nggak menyadari, masih cari lagi yang itu. Tapi menjadi serupa dengan Allahnya itu dalam artian mengetahui yang baik dan yang buruk, yang jahat, seperti itu. Padahal sudah dilarang. Tapi kenapa ular kok didengar? Bukan Adam ya, tetapi Hawa yang diajak ngobrol. Kenapa ular didengar oleh Hawa? Apakah Hawa terpikat pada kata-katanya, atau ada sesuatu yang menarik pada wujud ular itu? Nah, Alkitab di dalam kisah ini ya, dalam cara pandang yang menuliskan renungan ini, Alkitab mengisyaratkan bahwa iblis diciptakan maha indah. Namun iblis jatuh oleh godaan yang sama seperti yang dipakainya untuk memikat Hawa. Nanti saya akan tulis teksnya juga dalam Yesaya 24 ayat 14 atau Yehezkiel 28 ayat 9. Iblis bilang apa? Aku ada banyak lagi, akhirnya apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Sama itu pula yang ditularkan kepada manusia, kepada Hawa. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu. Dan yang menarik justru di situ. Kemampuan berbicara membuat Hawa terpikat dengan perkataannya, sehingga akhirnya menuruti. Karena menyentuh bagian yang sangat menarik buat perempuan itu. Kan ada Bu ya, orang-orang yang pinter ngomong sehingga tertarik. Apalagi perempuan loh Bu. Perempuan itu seringkali jatuh kepada orang yang pinter ngomong. Dari apa? Rayuannya, gombalannya, itu kan bisa jatuh. Orangnya biasa-biasa saja, tapi kalau bisa ngomong, bisa ngerayu, kelepek-kelepek kayak gitu. Ya, kan perempuan biasa kayak gitu. Nggak semua, saya nggak tahu kalau Bu Adi kayak apa. Tapi ada banyak orang yang tertarik dengan cara berbicaranya, dan itulah yang menjadi keindahan dari ular. Yang walaupun wujudnya ya seperti itu, ya kita seringkali malah takut, gilo gitu ya. Tetapi ketika masih bisa bercakap-cakap dengan Hawa justru gak takut. Hawa tidak teriak, itu berarti kan sesuatu yang indah. Jadi udah dipahami seperti itu. Kok ular bisa ngajak ngomong sesuatu apa? Oh ternyata dalam pandangan perempuan waktu itu ketika ular mencari hatinya manusia, dia bisa menunjukkan wujudnya yang indah. Nah, kini iblis memakai sisa-sisa keindahan yang dimilikinya untuk menipu. Ia berusaha agar manusia tidak bertumbuh
atau menariknya jatuh ke dalam dosa seperti diri iblis yang sudah jatuh dalam dosa. Namun kita memiliki satu pribadi yang jauh lebih berkuasa di pihak kita. Siapa ya Bu ya? Tuhan Yesus. Kita bisa lari dan berlindung kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang terindah, supaya kita tidak tertipu dengan bujukan-bujukan manis yang ada disampaikan dunia. Dunia kita ini sebelum pandemi itu banyak tipuan-tipuan yang indah-indah. Pandemi ini agak ngerem, ya, agak ngerem orang mikirin yang itu yang di masa lalu. Karena sekarang di pandemi ini orang mikir gimana caranya bisa hidup, gimana bisa selamat, sehat gitu ya. Tapi waktu nggak ada pandemi, orang seenaknya. Iya, nggak hati-hati. Walaupun sekarang pun ada banyak nggak hati-hati, makanya COVID-nya jadi meningkat lagi ya. Ada banyak tawaran dunia yang begitu indah, tetapi ujungnya justru adalah kematian. Jangan sampai tertipu. Nah, dalam kesederhanaan ini, Ibu Hadi, dalam keterbatasan ini, jangan sampai tertipu. Putranya siapa namanya? Stevianto. Iya, Mas Stevianto juga jangan tertipu. Ya, barangkali iman yang lain suatu waktu menawarkan berkat yang lebih indah gitu, tapi sebetulnya itu menarik dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai. Atau ada banyak lah ya yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Biarlah Bu Hadi bisa jadi penopang supaya Mas Stevianto ini tetap percaya kepada Tuhan, bertahan dalam imannya, dan mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberkati, memberikan pekerjaan yang selayaknya. Memang kalau kita mengharapkan di masa-masa sekarang itu agak susah. Susahnya kenapa? Orang yang dulunya mapan kerja saja di PHK keluar, apalagi orang yang belum bekerja. Nah, kalau bisa memang usaha mandiri, kalau bisa seperti itu. Online bisa, atau tadi kemarin Pak Hadi punya ramuan cuci ya. Karbol ya, begitu. Kalau bisa dilanjutkan, kalau bisa, itu salah satu peluang, begitu ya. Ya, semoga lah Tuhan berikan cara. Yang penting tetap berserah kepada Tuhan dan berusaha. Ora et labora. Tuhan menolong. Tolong Ibu ingatkan supaya tidak ada yang tertipu dengan yang kelihatan indah di depan mata. Ya, kita harus dekat sama Tuhan. Betul. Semua itu Iya. Begitu ya. Nggak mudah sih. Tapi kalau Ibu berhikmat, Ibu tetap pandang Tuhan, biarlah justru putranya melihat ke ibunya dan belajar banyak dari ibu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ada yang ingin disaksikan, Bu? Mau bersaksi? Mau bersaksi secara cerita atau pujian? Boleh tak iringin kalau mau bersaksi pujian? Enggak lah. Enggak, sedih saya. Oh, enggak. Gak ada kesaksian ya. Iya. Tuhan tahu. Sudah, teman-teman kita juga tahu keberadaan Ibu. Tak kuat? Ya, mari kita berdoa. Ada yang ingin didoakan secara khusus selain Mas Stevianto? Ya, ada. Nah, kembaran saya. Ya. Dalam pemulihan. Kenapa? Dalam pemulihan dari sakitnya. Ibu pemulihan apa, Bu? Kembaran saya. Oh, kembarannya Ibu. Ibu tuh punya kembaran ya? Iya. Siapa namanya? Oma Endang. Oma Endang. Ya. Ibu Endang ya? Ya, Bu Endang. Pemulihan sakit apa, Bu? Sakit ini kejepit. Oh, saraf kejepit di sini. Oh, sakit sekali. Kok kejepit enggak? Apa tuh? Pelaporan. Oh, pengapuran di sini. Ya sama sakitnya. Ya.
Pura-pura dan terapi terus. Enggak. Tapi Ibu sehat ya? Sehat. Puji Tuhan ya. Untuk kehidupan sehari-hari ada dari Tuhan. Dari Tuhan Ya. ya. Oke, semoga ada orang-orang yang tergerak hati. Ya, oke, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Justru di tengah masalah yang menghimpit, godaan, cobaan, dan mungkin juga tipuan-tipuan dari si jahat akan lebih mengincar baik Bu Hadi maupun Mas Devianto. Tapi Engkau tambah-tambahkan iman percaya kepada Bu Hadi di tengah-tengah keberadaan saat ini. Biarlah kami bukan hanya bisa menyampaikan, memberikan semangat, tapi bagi kami yang memiliki sesuatu yang berkelebihan bisa berbagi untuk Bu Hadi sekeluarga, dan juga barangkali ada pekerjaan yang bisa ditawarkan, sehingga melalui kail yang diberikan itu maka keluarga ini boleh tetap mendapatkan ikan sehari-hari. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya rumah tangga ini dalam pemeliharaan Tuhan tetap mendapatkan kecukupan untuk makanan minuman sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kembarannya Ibu Hadi, Bu Endang di Jakarta yang terkena pengapuran di leher, sedang dalam perawatan, sedang dalam pemulihan. Biarlah Engkau sempurnakan sehingga beliau boleh mendapatkan kesehatan kembali dan tidak merasa sakit untuk lehernya, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan segala sesuatu yang diperjuangkan, dikerjakan oleh Bu Hadi, oleh Mas Devianto, biarlah itu mendatangkan berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi yang kami tahu, Engkau selalu memelihara. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan Roh Kudus boleh memberkati, menyertai Bu Hadi dan Mas Devianto di tempat ini dan juga rumah ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.